Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok RA Kartini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait topik 2 pada demonstrasi kontekstual mata kuliah pembelajaran sosial emosional yang diampu oleh Ibu Fitria Hayati MED. Kelompok kami beranggotakan Mariani, Mona Lisa, Rahmawati, dan Raihani Fadila. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, tantangan bagi guru untuk menjadi contoh dan teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Yang kedua, kasus yang berkaitan dengan pengalaman proses belajar mengajar. Yang ketiga, tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir, yaitu karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, baik, bercerita tentang peran seorang guru, yaitu sebagai contoh ataupun teladan, tentunya akan menghadapi banyak tantangan. Yang diantaranya seperti yang kita ketahui, tantangan guru untuk menjadi contoh ataupun teladan khususnya dalam hal sosial emosional, yaitu pertama bisa jadi memberikan penguatan untuk mengenali emosi peserta didik dengan latar belakang yang berbeda, sehingga guru perlu melakukan teknik ataupun pendekatan yang lebih dekat dengan peserta didik. Selanjutnya, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi peserta didik yang berasal dari latar belakang yang kurang baik, seperti dari lingkungan keluarga yang broken home, lingkungan tempat tinggal yang terpinggirkan, lingkungan masyarakat yang rawan kekerasan. Karena lingkungan-lingkungan tersebut dapat menjadikan mereka mempunyai emosi yang tinggi. Selain itu juga, tantangan yang akan dihadapi guru yaitu mengajarkan peserta didik dengan cara menunjukkan rasa empati kepada sesama teman, sehingga diperlukan kepekaan yang tajam untuk menumbuhkan rasa empati tersebut. Selanjutnya juga memberikan pemahaman kepada peserta didik yang memiliki karakteristik individualisme untuk membangun kerjasama dan hubungan yang baik sesama teman maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, tantangan yang akan dihadapi guru yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik akan pentingnya kemampuan yang bertanggung jawab, karena kurang kesadaran yang memiliki peserta didik saat ini dapat menunjukkan untuk meninggalkan perbuatan tanggung jawab yang ia miliki. Kita sebagai guru pasti sering menemukan kasus-kasus yang terjadi di dalam kelas. Nah, adapun kasus yang pernah saya amati berdasarkan pengalaman saya yaitu kasus ketika peserta didik diminta guru untuk menyiapkan proses pembelajaran agar bisa tertib. Peserta didik tersebut masih saja bermain HP dan ngobrol bersama temannya. Namun, ketika guru mengingatkan peserta didik tersebut untuk tertib, peserta didik itu emosinya sangat tinggi dengan sering membantah peringatan guru. Ketika dilakukan pendekatan, peserta didik tersebut memiliki permasalahan dengan latar belakang lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, yaitu lingkungan yang rawan kekerasan dan terpinggirkan. Nah, selanjutnya, adapun dukungan dan tantangan bagi sekolah pada pembelajaran sosio-emosional, yaitu sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara menerapkannya dalam 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama, kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akan lebih, misalnya kegiatan membaca bersama, perayaan hari besar, acara sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam pagi bersama, seminar atau pelatihan. Yang kedua,
terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum, misalnya melakukan refleksi telah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah, dan lain-lain. Yang ketiga, protokol, yaitu budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu. Misalnya, menjaga ketenangan di ruang perpustakaan, berdoa di musola, sekolah dengan hikmat, dan lain-lain. Dan tantangan bagi sekolah yang pertama, kesadaran diri dari peserta didik, guru, maupun karyawan yang masih kurang. 2. Kesadaran orang tua mengawasi peserta didik di rumah masih kurang. Yang ketiga, kerjasama sekolah dengan orang tua kurang dilakukan. Baik, selanjutnya, jika mengenai karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, iya atau tidak? Jawabannya pasti iya. Karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena karakteristik dapat menunjukkan pengenalan diri yang mereka miliki terkait kemampuan sosial dan emosinya. Karakteristik dengan latar belakang yang berbeda-beda dapat memberikan pengaruh penerapan pembelajaran sosial emosional. Cara menghadapi kendala tersebut yaitu dengan menerapkan berbagai teknik, seperti pertama, stop atau berhenti, hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. 2. Take a deep breath atau teknik nafas dalam, sadari nafas masuk, sadari nafas keluar, merasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Merasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Melakukan 2-3 kali nafas masuk, nafas keluar. Yang ketiga, observe atau amati. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda, amati perut yang mengembang. Yang keempat, proses atau lanjutkan latihan selesai, silahkan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Apalah arti 9-10 orang murid? Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili. Ini. Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Baik, dari hasil review film yang telah saya tonton dari film Laskar Pelangi, pelajaran yang dapat saya ambil yaitu Laskar Pelangi itu menceritakan semangat perjuangan demi meraih pendidikan anak-anak desa yang memiliki keterbatasan materi dan mengedepankan budi pekerti, akhlak, dan akidah di atas segalanya. Selain itu juga, pelajaran yang dapat saya ambil yaitu secara umum kan film tersebut berkisah tentang dunia pendidikan yang menggambarkan interaksi lingkungan sosial di sekolah. Jadi hal itu juga menjadi pelajaran tersendiri bagi saya. Pelajaran yang dapat saya ambil dari film tersebut yaitu di mana film tersebut dapat mengajarkan saya bahwa pendidikan merupakan kunci untuk mengubah masa depan dan dapat juga mengajarkan kesadaran dalam diri saya tentang pentingnya peran pendidik dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anaknya dan berjuang memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak didiknya. Nah, pelajaran yang dapat saya ambil dari film Laskar Pelangi ini yaitu salah satu sikap kreatif adalah ketika Mahar dalam film tersebut mampu mengatasi ketidaksiapan penampilan sekolah di acara karnaval dengan strateginya yaitu menggunakan buah aren dengan
efek gatal sebagai salah satu dari bentuk pertunjukan timnya sehingga mereka memenangkan perlombaan. Selanjutnya, film ini juga mengajarkan tentang pengelolaan diri yang mana pada saat Lintang bergantian dengan ayahnya merawat adik-adiknya, akan tetapi Lintang juga tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Nah, baik, dari seluruh pemaparan materi yang telah kami paparkan, dapat kami simpulkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang penguasaan pengetahuan akademik, akan tetapi juga membentuk karakter dan pengembangan sosial emosional. Film Laskar Pelangi mengajarkan kepada kita bahwa pembelajaran sosial emosional adalah hal yang penting dalam pendidikan dan seorang guru yang mampu membantu siswanya mengembangkan keterampilan sosial emosional akan membawa dampak positif bagi masa depan siswa dan masyarakat di sekitar kita. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.